adik-adik, selamat pagi semuanya. Good morning Lose Lydia. Good morning Lose Putra. Apa kabar pagi hari ini? Good. Good ya, Iya. Lose Putra juga sehat. Amin. Dan tentunya harapan kita semua, adik-adik, papa mama dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tenangkan hati kita, juga pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Untuk mengawalinya, kita akan bersaat teduh. Mari kawan-kawan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah. Dan Tuhan ajarkan. Biar kami duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Lause kita baca bersama-sama ya. Oke. Dengan adik-adik yang di rumah yang kompak ya. Ayo 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh.
Loh Ya, ada apa? pernah naik pesawat gak? Ya pernah lah. Ya iyalah secara di luar Iya, kota iya, tinggalnya iya, ya. iya, iya. Luar pulau pasti naik pesawat kalau ke sini kan. Betul sekali. Lause, kalau Lause duduk di dekat jendela itu, Lause pernah lihat nggak ke bawah? Waduh, Lause Putra kalau naik pesawat duduknya dekat lorong aja. Soalnya takut dekat jendela, takut lihat ke bawah terlalu tinggi. Wow, takut. Bukannya lebih suka kalau dekat jendela supaya bisa rekam-rekam gitu. Enggak, dekat lorong aja dia duduk manis gitu ya. Menakutkan ya Lause ya. Iya, sepertinya Karena menakutkan terlalu tinggi sekali. ya. Nih ada nih, meskipun tinggi tapi nggak menakutkan nih Lause. Hah, tinggi tapi nggak menakutkan? Iya. Apa tuh? Itu adalah kasih Yesus. Oh, kasih Yesus. Iya, seperti lagu ini nih, setinggi-tingginya. Oh, saya tahu tuh lagunya. Iya, lebih tinggi kasih Yesusku. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, kita kan takut nih. Tapi kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada segala sesuatu. Oke, kita nyanyi ya nyanyikan. sama anak-anak di rumah ya. Adik-adik yang di rumah pakai gerakan ya. Ikutin Lause Novi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang lagi ya Lause ya, Lause Novi, oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan
tanganku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ayo adik-adik, kita bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, caranya seperti biasanya, adik-adik dapat memasukkan uangnya ke dalam amplop, lalu nanti Mami Papi bawa ke gereja. Nah, yang kedua, adik-adik juga bisa titip ke orang tua dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar. Oke, kita akan ada satu pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya itu berguna untuk sekolah minggu kami. Amin. Adik-adik, yuk kita berdiri bersama-sama.
kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan, hati ini kujadikan sebagai rumahmu. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Adik-adik, saya mau tanya, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Betul, lah cerita tentang Tuhan Yesus yang mentaati mama papanya. Sekarang saya mau cerita tentang Tuhan Yesus ketika sudah beranjak dewasa. Ayo duduk sama-sama, kita dengarkan cerita firman Tuhan. Ketika Yesus bertumbuh dewasa, Yesus bersiap untuk melakukan pekerjaannya sebagai juru selamat yang sudah disiapkan Allah di dalam dunia.
Tapi sebelumnya Yesus harus pergi mengunjungi seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Siapa ya? Yohanes Pembaptis itu adalah seseorang yang tinggal di padang gurun. Pekerjaan Yohanes Pembaptis, coba tebak apa? Dia adalah orang yang mempersiapkan orang-orang untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang sudah dijanjikan. Banyak orang-orang yang datang untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah. Yohanes berkata bahwa Allah ingin kalian bertobat. Apa sih bertobat itu? Bertobat itu menyesali dosa, membenci dosa, dan berhenti melakukan dosa. Orang-orang itu bertobat setelah mendengar Yohanes berkhotbah, dan mereka bersukacita mendengar tentang juru selamat. Dan mereka pun turun ke dalam sungai Yordan. Kenapa sih orang-orang itu turun ke sungai Yordan? Orang-orang itu mau dibaptis. Baptisan dengan air itu untuk menunjukkan bahwa mereka sudah bertobat dan tanda bahwa mereka mau mentaati Allah. Dan Yohanes pun membaptis mereka. Saat itu ketika Yohanes sedang berkhotbah dan membaptis, Yesus yang sudah bertumbuh dewasa datang ke Galilea dan ke sungai Yordan. Ketika Yesus masuk ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, Yohanes tidak mau membaptis Yesus. Dan dia pun berkata, "Jangankan membaptis engkau, membuka kasutmu saja aku tidak layak. Harusnya akulah yang perlu dibaptis olehmu. Kenapa malah engkau yang datang kepadaku?" Nah, adik-adik, memang benar. Yesus adalah anak Allah yang tidak berdosa dan tidak perlu bertobat. Tetapi Yesus tahu bahwa dengan dia dibaptis oleh Yohanes, itu menjadi tanda bahwa dia datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi umatnya. Dan untuk menunjukkan waktunya Tuhan Yesus untuk mengajar, menyembuhkan, dan melakukan mukjizat sudah dimulai. Dan Tuhan Yesus pun mentaati Bapanya yang di surga dan masuk ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Saat Yesus keluar dari sungai Yordan, langit pun terbuka. Dan Roh Kudus datang seperti burung merpati dan turun ke atas Yesus. Ada suara Allah dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, keesokan harinya ketika Yohanes melihat Yesus datang, ia berkata sambil menunjuk ke arah Yesus, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes berkata sambil menunjuk Yesus ke orang banyak, bahwa dialah anak domba Allah, juru selamat yang sudah dijanjikan untuk menghapus dosa dunia. Apa sih yang bisa kita pelajari hari ini? Kita semua adalah manusia berdosa. Lause, kamu, mama, papa, Cece, Koko, Dedek, Kungkung, Nai, semuanya. Apa sih memang dosa itu? Dosa adalah segala sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Ketika kita bertengkar dengan orang lain, ketika kita mengambil barang yang bukan milik kita, ketika kita marah-marah, itu semua tidak disenangi oleh Allah. Dan kita harus berhenti melakukan dan membenci perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Allah ingin kita bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang hidupnya semakin baik di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus sudah mati menanggung dosa kita.
Dan sebagai bentuk ucapan syukur kita harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan kita harus berani mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat Lisa, Tuhan Yesus adalah juru selamat Victoria, Tuhan Yesus adalah juru selamat Ananda, Tuhan Yesus adalah juru selamat Karlin, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Oke, semangat terus dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan lupa atau hafalannya kasih ke komselnya ya. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu.
telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Ya, aku dan kamu. Apakah manusia sehingga engkau Tuhan mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau Tuhan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau Tuhan, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Yuk adik-adik, kita mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Lause yang sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good. Semangat ya adik-adik untuk mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya yang tentunya segera kirimkan ke Lause Komsel. Nah, hari ini Lause Putra punya berita bahagia. Bahagia apa Lause? Nanti tanggal 10 Februari. Hah? 10 Februari? Bukannya itu hari biasa Lause? Nah. Tanggal 14 Februari. Hah? 14 Februari? Betul. Tanggal 14 Februari kita akan mengadakan acara ulang tahun sekolah minggu dan juga acara Imlek. Nah, untuk itu kira-kira ada apa saja ya? Mau tahu? Ini dia.
Nah, adik-adik ditunggu lagi ya partisipasinya untuk kegiatan HUT SM dan Imlek tahun ini. Oke, Rosa Lydia persiapkan ya, Timothy, Grace dan teman-temannya juga. Ya, siap. Siap lo ya? Ya, semangat semoga- dong ya, siapnya. semangat ya. Siap ya. Papa Mama ditunggu juga ya partisipasinya. Nah, oke, adik-adik, Papa dan Mama, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Rosa Putra akan tutup dalam doa dan nanti kita akan nyanyikan Bapa terima kasih. Yuk semua dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami juga mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami dengarkan pada hari ini membawa kami menjadi anak-anak yang semakin cinta dan setia kepada Tuhan. Berkati kami dalam 1 minggu ke depan, Tuhan yang tolong kami melewati hari-hari kami, melakukan banyak aktivitas. Adik-adik yang ada di rumah bersama dengan papa mama dan keluarga mereka, biarlah sungguh setiap kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Juga lause-lause yang terus mempersiapkan diri dalam pelayanan yang ada, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus dan kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menuntun kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.